arti sinema. Jadi nggak ada hubungannya sama Jumbo. Jadi kalau Nazarnya iya, dan stand up special lagi aku siapin. Tapi ini kan beda. Ini kan bareng sama Visinema Studios dan sama IP Jumbo-nya. Sejauh ini sudah seberapa jalan progresnya? Progres untuk stand up special dan kapan mungkin? Ditulis. Kalau kapan aku belum bisa bilang, tapi kita akan diumumin kayak gini juga. Lagi nyari venue yang cocok juga, lagi nyari tim yang benar juga gitu, karena yang namanya stand up special ya harus spesial kan. Kira-kira itu nanti ada cuplikan Iya, dan Jumbo-nya nggak sih untuk nanti stand up Enggak special sih, itu? enggak. Kalau enggak, itu kan Rian Adriandi aja. materinya mungkin temanya tentang apa, konsepnya? Ada dong, rahasia dong. Mas Rian, kan ini Jumbo udah box office banget sampai 10. Nah, ada perubahan apa sih yang paling terasa yang kamu rasain gitu? Yang aku rasain tentunya ya karakter dan dunia Jumbo dan cerita Jumbo ini sangat-sangat melekat banget. Walaupun sekarang udah mau turun dari bioskop, jadi layar udah sedikit, tapi ya lagunya masih sering dinyanyiin di mana-mana, yang bahkan sampai di tempat-tempat yang aku nggak menduga sebelumnya gitu. Perpisahan sekolah, wisuda, aku bahkan sampai kayak ke rumah-rumah ibadah gitu juga ada gitu. Dan kalau teman-teman tahu Telolet Bus itu aku udah dengar ada yang versi selalu ada di Nadimo gitu. Jadi mungkin perubahan dari sisi akunya sih sebenarnya nggak ada ya secara keseharian, cuman lebih kayak sekarang ternyata apa yang selama ini kita buat kita lepas ke dunia, dan ternyata Jumbo sekarang udah milik semua gitu, udah bukan milik kita lagi di Visinema. Ada yang manggil kamu Jumbo gitu? Ada Kak Jumbo, Kak ada. Jumbo. Sama kayak Nino, anak-anak di komplek itu sih, anak komplek itu udah manggil kayak Karya Jumbo. Kalau di konser nanti bakal ada ini juga nggak, show stand up juga jadi bagian? Enggak dong, enggak. Gitu. Ini adalah konser Jumbo, keajaiban musik dan cerita kita. Memang dari dunia Jumbo, cerita Jumbo dan karakter Jumbo. Kalian mungkin memaknai keberhasilan Jumbo nih jadi film terlaris secara personal buat kalian apa sih? Apalagi ini kan film panjang pertama. Apa ya? Aku semakin sadar bahwa ternyata selama ini masih ada ruang yang belum terisi untuk tontonan keluarga gitu ya. Maksudnya sangat sedikit sekali. Kita bisa melihat bahwa kita tentunya bangga industri film Indonesia terus maju, filmnya semakin banyak, tapi ternyata begitu kita punya film yang semua umur yang bisa ditayangkan oleh semua, ternyata banyak sekali yang menghabiskan waktu untuk mau pergi bersama-sama menikmati sebuah tontonan gitu. Dan aku memaknainya tentu sangat bangga sekali, karena ini bukan cuma kesuksesan Jumbo, tapi ini juga kesuksesan animasi di Indonesia menurutku, dan bahkan Asia Tenggara gitu. Itu sih yang aku rasa, kita jangan sampai lupa bahwa talenta-talenta di Indonesia itu sangat banyak banget yang berbakat, dan aku yakin masih banyak cerita-cerita yang belum sempat dapat kesempatan, dan aku harapnya setelah Jumbo ini mereka juga punya kesempatan untuk mengembangkan film animasinya, dan semakin banyak lagi film animasi yang bahkan harus lebih bagus dari Jumbo. Berarti udah pembuatannya sampai 5 tahun ya Mas, itu effort nggak sih dengan hasilnya dan dengan pencapaiannya ini? Effort apa maksudnya? Worth it? Ya, Worth it penghasilannya. Worth it banget, bisa sampai ahli wahana, orang kenal dan kangen sama karakternya gitu. Kemarin aku baru ketemu sama orang, dia tuh membuat sebuah kartu terima kasih, tapi dia bawa setiap hari karena dia nggak tahu kapan ketemu aku, jadi dia just in case ketemu aku dia mau ngasih itu, dan ternyata kemarin ketemu itu dia kayak memberikan diri ngasih gitu. Terus dia nempelin kayak tiket bioskop, dia udah nonton 7 kali. Terus ada yang ngelapor juga ke kita nonton 15 kali dan udah sing along sama lagu-lagunya kayak gitu. Jadi ya 5 tahun itu capeknya nggak kerasa gitu begitu melihat ini semua diterima dengan baik. Udah kepikiran bakal bikin next project animasi lagi? Tentu kemungkinan selalu ada ya, tapi kita yang paling penting adalah memastikan kalau misalnya kayak sekarang dari film ke konser, memastikan bahwa dunianya, karakternya, rasa itu tetap utuh. Jadi begitu pula ketika kita mau melanjutkan cerita dari Jumbo ini gitu ya, misalnya mau bentuknya macam-macam, mau film berikutnya, mau serial, itu banyak sekali yang harus kita perhatikan dan harus kita jaga. Jadi juga mungkin tidak buru-buru juga. Tapi Selanjutnya akan animasi lagi atau mungkin ya film biasa horor atau Kita nggak pernah menutup kemungkinan, karena Jumbo ini memang kita desain sebagai sebuah intellectual property yang sifatnya evergreen, nafasnya panjang, harapannya bahkan bisa dikenal sampai generasi berikutnya gitu ya. Jadi kemungkinannya selalu ada, tapi yang pasti kita pastiin gimana semuanya itu benar ngerjainnya. setelah ini kamu jadi kebanjiran project nggak sih Kak? Setelah Project apa nih? apa aja gitu di luar animasi? Enggak
animasi kan aku kan masih sekarang di Visinema Studio Oh, sebagai oke. kepala pengembangan animasi. Kebetulan proyek pertamanya adalah Jumbo dan aku jadi sutradaranya. Gitu. Tapi aku juga masih supervise pengembangan IP animasi lain untuk Visinema. Oh, oke. Oke. Jadi Tadi nextnya kalau berarti animasi Ada yang animasi, ada yang bukan animasi juga. jadi sutradara juga. Ya. Oh, Kak tadi mengenai teknis mungkin kendala yang paling berat terasa pada saat proses produksi. Kendalanya